Gajah kecil. Ular Panjang. ular Pendek. tepuk dua tepuk satu oke tepuk dua tepuk satu ular oh belum konsentrasi masih belum konsentrasi ular ular gajah tepuk satu tepuk dua oke berikutnya saya coba konsentrasi lagi. Kalau ada kata bulufi, ya, kalau ada kata bulufi, berarti sampean harus menuruti perintah bulufi. Contoh, bulufi bilang pegang kepala. Ada kata bulufi ya, kopiannya sayang dibetulkan ya. Kalau bulufi bilang pegang pundak, ya, pegang lutut. Loh, tidak konsentrasi. Tidak ada kata bulufi. Harus ingat kata bulufi. Tepuk satu. Tepuk satu yang lain yang tadi sudah kita bilangkan dulu ya. Ini yang kedua tepuk satu berarti kita juga harus tepuk. Oke. Kata bulufi tepuk dua. Tepuk satu. Oh, nggak konsen. Oh, nggak ada kata bulufi. Harus ada kata bulufi. Enggak. Oke, kita coba lagi. Kata bulufi tepuk tiga. Tepuk satu. Oh, masih ada yang belum konsen. Oke ya, biar tambah konsen silakan duduk. Kata bulufi tepuk satu. Tepuk dua. Masih belum konsen. Harus apa tadi? Kata bulufi pegang kepala. Pegang lutut. Ya iya, oleh katanya betul ya. Oke. Berikutnya, saya sudah semangat loh, sudah berkeringat itu khasnya sudahnya dua-duanya, oke? Berikutnya, ini nggak dinyalakan biar sana dan sini, ini nggak usah ya listriknya biar nggak banyak pengeluaran yang tidak bermanfaat. Sana sudah, di sini juga. Ya. Berikutnya kita kembali ke materi yang lalu. Materi yang lalu tentang apa ya? Bulufi kok lupa ya? Rantai makanan. Apa ya yang dimaksud dengan rantai makanan? Proses makan. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya, Keila apa nak? Proses makan dimakan dengan urutan tertentu. Dengan urutan tertentu. Contohnya dalam ekosistem sawah ada apa di sawah? Oke, tidak ada padi. Padi dimakan oleh siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tikus dimakan oleh siapa? Ular, pinter. Ular. Kalau ular dimakan siapa? Elang, pinter ya. Elang. Habis elang. Elang ada yang makan lagi atau sebagai konsumen terakhir? Iya, pinter. Elang mati, habis itu diurai oleh pengurai. Urainya siapa? Oke, bakteri bisa, jamur juga bisa. Ya. Berikutnya, hari ini karena kalian sudah mengetahui apa itu rantai makanan. Kalau kumpulan dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem itu disebut apa? Ayo, kumpulan dari rantai makanan. Iya, jaring-jaring makanan. Nah, maka dari itu hari ini bayangkan kalau padinya itu berkurang ya, karena ada suatu kekeringan, padinya kita nggak bisa panen, tanamannya mati semua. Bagaimana ya efeknya?
belalangnya tadi, ularnya tadi bisa makan enggak? Tidak. Nggak bisa kan? Ya. Terus akibatnya apa? Iya, mati kelaparan karena tidak ada produsen pertama. Produsen pertamanya apa tadi? Padi. Nah, disitulah ada ketidakseimbangan. Maka hari ini kita belajar tentang ketidakseimbangan atau tidak seimbangnya ekosistem. Kenapa? Karena bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, dilihat PowerPoint Buluvi hari ini, sampean lihat tentang ketidakseimbangan ekosistem. Bon ya, dilihat ketidakseimbangan tadi bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Makanya terjadi ketidakseimbangan. Kayak timbangan itu. Timbangan kanan kiri kalau ada salah satu yang lebih berat atau lebih ringan, seimbang enggak? Ya kan? Di ekosistem juga gitu, bisa saja lebih banyak, jumlahnya lebih besar dan yang lain lebih kecil. Disebabkan oleh apa sih? Nah, ini tangan kita dulu. Kita belajar keseimbangan ekosistem. Oke. Nah, di situ ada hewan apa aja di situ? Ada apa lagi? Ada ini ada cacing. Ini termasuk ekosistem apa ya? Lautan. Bisa lautan. Apa lagi? Ya, ekosistem danau. Di sini ada rusanya, nanti ada elang-elang, ini bisa makan dari ikan. Berikutnya. Nah, keseimbangan dalam ekosistem itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini bisa saja berupa bencana alam. Ya, bencana alam itu apa saja? Ada banjir, berikutnya bisa saja karena apa? Nah itu karena manusia kalian sebagai makhluk di bumi ini penentu faktor utama keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena sampean sebagai makhluk mulia ciptaan Allah penentu keseimbangan ekosistem kita di bumi. Jika tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Ya. Contohnya, contoh kecil saja. Penggunaan kertas yang sampean biasanya gunakan mainan itu juga berpengaruh pada lingkungan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Dilihat. Iya, penebangan situ Buluvi tadi bilang kertas yang sampean buat mainan tolong sekarang dikurangi. Kenapa? Karena berhubungan dengan hutan. Apa hubungannya? Kertas bahan dasarnya berasal dari kayu. Kayu dari mana? Pohon. Nah, pohon itu kebanyakan yang ditebang adalah di hutan kita. Makanya hutan kita itu banyak yang gundul. Jika hutan sudah gundul, maka di dalamnya hewan-hewan yang ada, satwa yang ada di dalamnya mau tidak mau berpindah tempat atau mereka kelaparan karena sudah tidak ada yang dimakan. Bayangkan efek dari hal kecil tapi berimbasnya besar. Iling
semua diburu. Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu kenapa mereka banyak diburu? Kulit harimau itu nilai jualnya sangat tinggi karena banyak yang mencari, termasuk buaya. Kulit buaya itu juga banyak yang mencari. Buat apa? Dibuat tas, cia, sabuk, pinter, semuanya harganya mahal. Sekarang banyak perburuan satwa-satwa liar, ya, satwa-satwa yang dilindungi, seharusnya tidak boleh. Contoh lain, burung kakak tua. Burung kakak tua itu juga sekarang banyak yang memburu. Kenapa? Keindahan bulunya, warnanya, dan dikoleksi secara pribadi. Jadi di luar sana banyak yang diburu untuk diperjualbelikan. Ya, itu yang tidak baik. Karena apa? Akan mengganggu sebuah ekosistem. Berikutnya, lanjut. Tentang apa berikutnya? Iya, menggunakan insektisida yang berlebihan di sawah. Okay? Kalau berlebihan, hewan-hewan kecil akan keracunan. Ya, kalau keracunan terus bagaimana? Iya, meninggal, mati. Ya, akibatnya apa tadi? Populasi hewan yang lain yang memakan hewan yang mati tadi tidak bisa makan. Akibatnya jumlahnya juga akan kurang. Pinter. Next. Limbah dan sampah itu juga mempengaruhi keseimbangan. Iya, ekosistem. Anak-anak, apa sih limbah dan sampah itu? Sampai dari hal kecil, jajan itu pakai apa? Pakai kemasannya menggunakan apa? Plastik. Iya, plastik tidak bisa diurai di tanah. Bu, bisa Bu, iya bisa, tapi memakan waktu ratusan tahun untuk terurai. Bakteri tidak bisa mengurai plastik, maka penggunaannya itu jauhnya tidak boleh. Bahkan di lautan sampah plastik itu menimbun sampai masuk ke hewan, perut hewan paus itu yang ada kemarin dibuka isinya sampah plastik. Kasihan ya, predator utama mati. Artinya nanti ada konsumen yang sebelumnya, tingkatan sebelumnya yang akan bertambah karena tidak ada yang mengkonsumsi. Berikutnya, usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Nah, kita sebagai manusia tadi, manusia adalah makhluk yang paling apa? Paling mulia ya, di muka bumi ini. Maka kita harus bijak, harus baik dengan bumi ini. Jangan sampai ekosistem kita terganggu karena ulah-ulah kita, nafsu kita, ya, nafsu ingin kaya, semuanya ingin diambil tanpa memperdulikan bumi kita, ya. Sampai sebagai anak-anak bangsa harus lebih baik, jangan egois, mementingkan diri sendiri. Lanjut. Apa saja usahanya? Makanya hutan banyak gundul. Kenapa Bu sering terjadi longsor? Karena tidak ada serapan air saat hujan. Kenapa kok nggak ada? Karena hutannya digundul, hutannya ditebangi. Harusnya apa ya? Kalau ditebang terus ditanam lagi disebut apa ya? Reboisasi. Pinter, reboisasi. Berikutnya, mengurangi bahan tadi apa? Pestisida. Melihara bukan harimau. Ada yang tahu bukan harimau? Jaring ya, jaring besar
sampai seperti segitiga yang ditarik oleh dua kapal pukat saking besarnya. Nah itu sampai ke dasar laut. Jika dasar laut dijaring seperti itu, semua ekosistem populasi yang ada di dalam laut terambil. Contohnya apa? Karang laut. Ya. Dan hewan-hewan kecil yang seharusnya mengambil di dalam laut itu terambil oleh pukat harimau. Makanya sekarang tidak diperbolehkan seharusnya penggunaan pukat harimau. Ada yang menggunakan peledak, makanya terumbu karang semuanya bisa hancur karena kena peledak tadi. Oke. Jadi tadi manusia harus bijaksana. Lanjut. Selamat dasar itu untuk melindungi apa sih? Berikutnya simak video ini ya, simak baik-baik. Habis itu ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan LKPD. Nanti ada pengelompokan, ada tugas kelompok ya, disimak dulu. Rantai makanan sebagai penyusun jaring-jaring makanan dapat mengalami perubahan. Tiap komponen dalam rantai makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya akan ikut berpengaruh. Kita perhatikan contoh rantai makanan di sawah berikut ini. Jika kakak banyak diburu oleh manusia, maka jumlah populasi kakak akan turun. Akibat yang terjadi selanjutnya adalah jumlah belalang semakin banyak karena jumlah kakak yang memangsanya semakin sedikit. Akibat berikutnya, padi semakin berkurang produktivitasnya karena rantai makanan sebagai penyusun jaring-jaring makanan dapat mengalami perubahan dan ikut berpengaruh. Kita perhatikan contoh rantai makanan di sawah berikut ini. Jika kakak banyak diburu oleh manusia, maka jumlah populasi kakak akan turun. Akibat yang terjadi selanjutnya adalah jumlah belalang semakin banyak karena jumlah kakak yang memangsanya semakin sedikit. Akibat berikutnya, padi semakin berkurang produktivitasnya karena banyak dimakan oleh belalang yang semakin meningkat jumlah populasinya. Akibat berikutnya, ular berkurang jumlah populasinya, baik karena mati kelaparan, karena kekurangan panen berupa kakak, atau pindah ke ekosistem lainnya untuk mencari makanan lainnya. Jika rantai makanan penyusun jaring-jaring makanan berubah, maka jaring-jaring makanan dapat mengalami perubahan. Kita amati contoh jaring-jaring makanan berikut ini. Jika pohon ditebangi atau dibabat sampai habis, maka sumber makanan dari produsen di ekosistem tersebut tinggal rumput. Rumput lekas turun jumlah populasinya karena ular, belalang, dan tikus sumber makanannya hanya rumput. Lama-kelamaan rumput habis, sehingga ular, tikus, dan belalang juga turun jumlah populasinya karena kekurangan makanan. Akibat selanjutnya Sudah ya, sudah menyimak tadi ya. Oke. Berikutnya anak-anak, sesuai dengan video tadi, kita sekarang akan membentuk kelompok. Berarti kalau ini 31 anak, ada 4 kelompok ya nanti ya. Ada 4 kelompok, kita bagi secara acak. Nanti tiap anak mengambil 1 nomor undian. Oke? Oke.
3. Oke. Ya, kita ambil undian untuk kelompok dulu ya. Yang pertama dari sana dulu, ambil. Kelompok undian nomor berapa ini ya, Mbak Andin ini ya? Kelompok berapa nah? Kelompok 3, posisi kanan kiri. Andin. Berikutnya lanjut, biar cepat. Mbak Keila. Bu. Kelompok nomor 4. Nomor 4. Sini. Mbak Keila nomor 4. Lanjut. Mbak Nadia. Siji. Kok nomor berapa ya? Kelompok nomor 3. Oke, Nadia. Off. 3. Oke, sesuai. Oke, kita lanjutkan sesuai penjelasan guru mereka tadi. Kita sudah berkelompok secara acak, nggih? Kemarin Guru Fi menyuruh kalian ada yang membawa kertas manila besar, ada yang sudah membawa? Ada kelihatan Guru Fi. Kelompok sudah ada, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah bawa ya. Berikutnya ini ada LKP untuk sampeyan semua. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi dulu ya. Nanti kalau kelompoknya kerjasamanya bagus, terus nanti Bu pakai gimana Bu? Pakai presentasi di depan ya. Presentasi di depannya juga bagus, maka nanti ada hadiah untuk kalian. Jadi harus kerjasama yang baik ya. Diskusi yang bagus harus dilihat LKP masing-masing kelompok, silakan dibaca dulu. Nah, silakan didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Oke? On. Ya, didiskusikan. Apa sih isi LKP-nya itu? Disuruh apa? Oh, itu menggambar apa ini ya? Kelompok 4 ini ya. Oh, ada singa laut. Berarti ini ekosistem di mana ini ya? Laut. Di laut, ekosistem laut. Yang On. Oke, sudah selesai semua nggih? Nah, Bu selesai, gambarnya sudah bagus-bagus semua. Sekarang waktunya untuk presentasi. Di sini ada Bu Lutfi 4 kertas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tulisannya. Saya undi siapa dulu yang maju, langsung presentasi. Jangan lupa presentasinya pakai salam dulu ya. Lihat, Bu Lutfi ambil. Kita lihat kelompok berapa ya.
Yes. Ini dibuka agak maju Rafki. Mesti, Pak. Biar kelihatan temannya. Biar kelihatan temannya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Kalau kelompok 4 sudah siap. Silakan presentasi siapa ini yang membawa pembukanya. Oke, Mbak Andin. Silakan Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mereservasikan diskusi kami tentang keseimbangan ekosistem. Silakan Kak Daud menjelaskan tentang diskusi kami. Dilihat temannya. Ini lihat ke temannya itu. Kelompoknya di sana semua. Inilah biar temannya kelompok lain kelihatan. Bagaimana? Apa dimakan apa dulu yang pertama? Plankton. Jika plankton berkurang, yang terjadi pada udang berkurang. Lo nggak dengar, jangan senyum, Kayla. Itu temannya biar kelihatan itu. Gimana? Ada jadi jika plankton berkurang, maka udang akan berkurang. Jika ikan tuna berkurang, yang terjadi pada singa laut akan berkurang. Jika singa laut berkurang, yang terjadi pada ikan tuna akan bertambah. Terus ikan tuna berkurang itu tadi sesuai dengan namanya ya. Ini berarti ekosistem mana kelompok 4? Ekosistem lautan. Ekosistem lautan. Bagaimana tadi? Kalau apa tadi katanya? Udang. Kalau udang berkurang, Kalau udang berkurang, dilihat temannya sayang. Dilihat itu loh kelompoknya. Jangan itu ya. Nanti yang lain nggak dengar, deh. Gimana tadi presentasinya sampean? Kalau udang berkurang, bagaimana? yang terjadi pada ikan tuna akan berkurang. Ikan tuna akan berkurang. Kenapa kok bisa berkurang ikan tunanya? Karena apa? Karena makanannya tidak ada. Karena makanannya tidak ada. Makanan ikan tuna adalah udang. Berikutnya, ada yang tanya. Tadi terus udangnya berkurang. Apalagi katamu tadi kelompok 4 apa yang berkurang lagi? Singa laut Singa laut. Singa lautnya kenapa? akan berkurang. Akan berkurang. Akibatnya bagaimana? Ikan tuna akan bertambah. Ikan tuna akan bertambah. Karena kenapa? Karena tidak ada yang makan ikan Iya, karena tidak ada yang memakan ikan tuna. Ayo kelompok yang lain. Ada yang ditanyakan ke kelompok 4? Oh iya, kenapa Mbak Tina? Ya. Oh, kenapa plankton bisa berkurang jumlahnya? Itu dilihat ke kelompok sana. Bagaimana? Kelompok 4 jawabannya. Kenapa kok plankton bisa berkurang jumlahnya? Bisa jadi? Itu temannya itu. Bisa jadi? Dipengaruhi apa? faktor alam. Dipengaruhi oleh apa kemarin? Oh, suhu bumi. Suhu buminya semakin panas, maka bisa saja plankton banyaknya yang ada di lautan akan berkurang. Dipengaruhi oleh suhu bumi. Silakan ditutup Mbak Andin. Berikut nanti. Ya, ditutup. Demikian gitu cara presentasinya. Demikian ayo. Iya, dari kelompok presentasi dari kelompok pinter. Tepuk tangan untuk yang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi On. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok terakhir kita hari ini. Maka kita selesai kerja kelompok kita, ya. Pada hari ini kita
juga tidak cengengesan. Kelompok berapa ya tadi ya? Apresiasinya akan didapat oleh kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk mendapatkan. Nanti dimakan bersama kelompoknya ya. Serius, gambarnya juga bagus. Maka hadiah ini diberikan dulu ke kelompok 2. Dapat bersama, dipegang bersama. Dipegang bersama, sini pasti tahu. Oke, itu dilihatkan di foto. Wes, silakan dibawa ke hati-hati. On. Nah, demikian pembelajaran hari ini.